Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi informasi penting seputar verifikasi rekening yang ada di Info GTK. Tentu saja ini berkaitan dengan rekening untuk penyaluran tunjangan profesi guru atau teman-teman yang sertifikasi ya. Baik yang piloting 1, 2, 3 maupun daljak. Kawan-kawan, tadi saya tuh dapat info dari channelnya Mimin di balik layar bahwa ternyata ya ada kendala terkait verifikasi rekening. Nah, kira-kira informasinya itu kayak gimana? Mari kawan-kawan kita simak saja pada video berikut ini. Bapak dan Ibu guru, sobat YouTube sekalian, apabila pengen dapat informasi aslinya gitu ya, Bapak Ibu bisa kunjungi channelnya Mimin di balik layar. Kebetulan beliau salah satu tim dari GTK kayaknya ya, yang membahas tentang validasi di Info GTK itu sendiri. Intinya berkecimpung di dunia sertifikasi ini. Di salah satu video shortnya beliau membahas tentang verifikasi rekening. Ada beberapa rekan guru ya yang seolah-olah menganggap bahwa verifikasi rekening itu nggak penting dan seolah-olah malah memperlambat. Padahal itu salah ya. Verifikasi itu sangat penting dan diperlukan. Nah, kawan-kawan ya udah langsung aja yuk kita bahas. Pertama, kenapa sih verifikasi rekening itu diperlukan atau kenapa sih kok penting gitu ya sebelum TPG itu disalurkan atau ditransfer. Nah, perlu Bapak Ibu tahu ya, ada beberapa pihak yang bertanya-tanya, mengapa kok verifikasi rekening itu diperlukan sebelum tunjangan profesi guru itu dicairkan. Bahkan gitu ya, ada loh sebagian nih yang seolah-olah nuduh bahwa langkah verifikasi ini adalah upaya memperlambat proses pencairan katanya. Padahal itu salah kawan-kawan. Nah, verifikasi rekening ini sebenarnya adalah bagian atau yang hal krusial yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana tadi itu bisa tepat sasaran, nggak salah orang, dan menghindari kesalahan transfer. Dan jangka panjangnya, kalau misalin rekeningnya tadi udah oke, nah sistem yang dibentuk ini udah oke, nantinya ya bisa lebih cepat lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa saat ini seolah-olah lama? Karena ini kan baru tahap awal, tahap ibaratnya mengumpulkan rekening, seperti itu. Nanti kalau rekeningnya udah terkumpul, udah valid, udah oke ya, berikut-berikutnya, pencairan berikutnya maksudnya ya, itu udah nggak ada seperti ini lagi, langsung transfer saat waktunya, nggak ada keterlambatan lagi dan bisa tepat sasaran. Makanya verifikasi rekening itu super penting gitu kan kawan. Nah, beliau juga ya sempat membahas tentang sumber data rekening yang saat ini lagi banyak diomongin teman-teman guru nih. Nah, perlu diketahui bahwa rekening yang digunakan untuk pencairan tunjangan itu bukan dibuat oleh pemerintah pusat kawan-kawan. Ini yang untuk ASN loh ya. Melainkan data itu dikirimkan oleh Dinas Pendidikan Daerah setempat dan BPKD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nah, rekening-rekening tadi yang dikirimkan oleh dinas dan BPKD tadi itu sebelumnya dipakai untuk pembayaran gaji ASN dan tunjangan
oleh pemerintah daerah. Dan yang sekarang itu akan dialihkan ke sistem pusat. Jadi nanti ke depannya itu pusat yang langsung melakukan pembayaran. Karena pusat belum punya data rekening, nah diperlukanlah rekening-rekening ini. Nah, rekening-rekening ini lebih cepat diperoleh dan lebih akuratnya itu dari dinas maupun BPKAD yang memang sempat mengelola rekening tersebut. Gitu kan kawan. Jadi bukan dari pusat ya. Jadi pusat tuh nerima di situ. Nah, nanti data-data itu diolah, di-cleansing dulu dan lain sebagainya. Nah, informasi penting yang sempat ditampilkan di mimin di balik layar ya, itu adalah ditemukannya suatu kendala terkait rekening atau ibaratnya hasil verifikasi sementara gitu ya. Pertama, ada guru yang belum verifikasi bank itu ternyata banyak, sekitar 250.124 guru. Itu yang terindikasi belum melakukan verifikasi bank. Kemudian ada sekitar 478 yang rekeningnya itu dorman atau tutup. Terus ada juga yang nomor rekeningnya itu tidak ditemukan, sekitar 7.625 orang. Kemudian yang rekeningnya aktif itu sudah banyak, 900 ribuan 567 orang. Atau data rekening ya. Ada juga ternyata yang salah nama kawan-kawan, sekitar 433 orang. Kemudian nama bank yang tidak sesuai sekitar 1.173 dan bahkan ya ada yang ternyata rekeningnya sudah terblokir sekitar 7 orang atau 7 data rekening. Ini adalah kendala kawan-kawan yang ditemukan pasca verifikasi awal. Bayangkan seandainya tidak dilakukan verifikasi dan tidak diketahui bahwa terdapat banyak banget data rekening yang problem, ini akan berakibat terjadinya kendala pada proses penyaluran tunjangan. Bisa saja salah transfer, bisa saja kembali ke kas negara, bisa saja nanti lambat dan lain sebagainya. Coba kita amati satu-satu nih. Tadi ditemukan rekening yang dorman atau tutup ya, sekitar 478 data rekening atau data guru. Seandainya yang rekeningnya ini dorman atau tutup, dengan paksa tetap ditransfer, wah ribet kan kawan. Nanti uangnya itu atau dananya bisa kembali ke kas negara. Ya rekeningnya kan lagi dorman, lagi tutup gitu. Atau nonaktif. Coba yang 433 rekening yang salah nama tadi itu bayangin. Salah nama nih. Ini kan ketahuan salah nama karena dilakukan verifikasi kan. Bayangin kalau nggak dilakukan verifikasi dan nggak tahu bahwa salah nama. Terpaksa tetap dilakukan transfer nih. Kalau namanya salah nama ya bisa saja tertunda doang. Tapi bisa saja kalau salah nama dan rekeningnya keliru, ya masuk ke orang lain. Masuk ke orang lain udah ditarik, coba gimana? Problem kan? Terus ada sekitar 7.625 guru yang rekeningnya dianggap tidak valid atau tidak temukan. Nah, kalau ini kemungkinan besar kesalahan gara-gara ngetik aja ya, ada tipe saja gitu. Sehingga rekeningnya nggak terdaftar. Kalau dipaksa transfer, wong rekeningnya nggak ditemukan, ya kan nggak bisa transfer gitu. Terus ada juga yang 7 rekeningnya terblokir. Rekening udah diblokir, dipaksa transfer ya nggak masuk kan kawan. Bayangin seandainya nggak dilakukan
melakukan verifikasi di awal dan kesalahan-kesalahan ini nggak ditemukan, waduh teman-temannya udah pada cair, ya lambat. Untung saja kalau cuma lambat, kalau lebih parah lagi kan problem. Jadi gitu kawan-kawan, ada dampak yang sangat luar biasa apabila tidak dilakukan verifikasi. Seperti tadi ya, bisa kembali ke kas negara, bisa masuk ke orang lain, bisa tertunda, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kawan-kawan, verifikasi rekening itu bukan penghalang, bukan penghambat, melainkan upaya yang super penting melindungi tuh agar dana tunjangannya Bapak Ibu guru itu nantinya bisa diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Percaya deh, nanti kalau udah oke sistemnya ini, ke depannya itu ya pasti lebih cepat gitu kan kawan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, Bapak dan Ibu guru, nanti ya yang belum tampil, seandainya udah tampil diperiksa dengan baik-baik. Mulai namanya dicocokkan, nomor rekeningnya dipastikan sama. Intinya pekalah terhadap nomor rekening sendiri. Karena itu adalah ibaratnya ya tempatnya Bapak Ibu nanti menerima uang, ya dipastikan saja dengan baik. Oke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa berguna ya. Jadi tolong teman-teman ya, jangan ada yang beranggapan bahwa verifikasi atau validasi ini merupakan penghambat. Kita itu ya udah dibantu sama ibaratnya teman-teman atau Bapak Ibu guru bagian GTK, bagian yang melakukan proses verifikasi dan pengumpulan rekening ini ya. Kita itu dibantu tujuannya supaya tunjangannya kita itu tepat sasaran dan tepat waktu. Oleh karenanya, ya biarkan ya tim yang bekerja itu bisa bekerja dengan maksimal, harusnya diberikan dukungan, bukan malah seperti itu dianggap memperlambat lah dan lain sebagainya. Sekali lagi teman-teman, nah kita tunggu saja bagi yang belum keluar rekeningnya, insya Allah nanti keluar dengan aman. Baik, demikian aja ya informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.